sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Agar lebih berkah pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, Bu Guru minta ketua kelas maju memimpin doa. Doa mulai. Kemudian yang namanya Bu Guru panggil jawab hadir. Afifah, Hadir. Agista, Hadir. Aska, Hadir. Atika, Cika, Hadir. Kanaya. Jadi hari ini kita akan mempelajari masih bab 7 ketika kehidupan di dunia akan berakhir, submateri perjalanan manusia pada hari akhir. Siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Agista. Macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang macam-macam dan tanda-tanda hari akhir. Masih ingat nggak ada berapa macam-macam hari akhir? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah hancurnya alam di sekitar kita. Sedangkan kiamat kubro hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini yang kita akan pelajari perjalanan manusia pada hari akhir. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan perjalanan manusia pada hari akhir. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan urutan perjalanan manusia pada hari akhir. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat peta konsep perjalanan manusia pada hari akhir. Hasil ada pertanyaan, menurut kalian apa yang terjadi pada manusia setelah meninggal? Ke alam kubur. Oke, jadi setelah manusia meninggal ke alam kubur. Perjalanan manusia pada hari akhir.
yang pertama apa di situ? Alam kubur atau yang disebut juga alam barzakh. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 akan Menjelaskan tentang perjalanan manusia pada hari akhir. yang pertama apa? Alam kubur atau yang disebut juga alam barzakh. Barzah. Dua Yaumul yaumul ba'ats, yang disebut juga hari kebangkitan setelah malaikat Israfil meniup sangkakala. untuk kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perjalanan manusia pada hari akhir. Yang pertama, alam kubur atau yang disebut juga alam barzakh. Yang kedua, yaumul ba'ats, yang disebut juga hari kebangkitan setelah malaikat Israfil meniup sangkakala yang kedua. Yang ketiga, yaumul mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh manusia di tempat yang sangat luas, di mana matahari berjarak sejengkal dari kepala. Yang keempat, yaumul hisab, artinya hari perhitungan amal selama di dunia. Yang kelima, yaumul mizan, artinya hari pertimbangan. Yang keenam, yaumul jazaa, artinya hari pembalasan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, silakan duduk. Ya, jadi itu ya urutan perjalanan manusia pada hari akhir. Yang pertama alam kubur. Yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar. Yang keempat yaumul hisab. Yang kelima yaumul jazaa. Yang keenam yaumul jazaa. Sekarang pertanyaannya, di mana malaikat munkar nakir
menjelaskan urutan perjalanan manusia pada hari akhir. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat peta konsep perjalanan manusia pada hari akhir. Yang A, perjalanan manusia pada hari akhir ya. Jadi setelah manusia meninggal, yang pertama dilewati adalah alam kubur atau yang disebut juga dengan alam barzakh. Ketika di alam kubur, setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat. Malaikat siapa itu? Malaikat munkar dan nakir. Apa tugasnya? Iya, menanyai dalam kubur apa-apa yang ditanya. Ya, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Siapa nabimu? Setelah alam kubur, perjalanan manusia pada hari akhir yaitu Yaumul Ba'ats. Apa itu Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats disebut juga dengan hari kebangkitan setelah malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang kedua. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun yang berbunyi, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Artinya, kemudian sesungguhnya kamu pada hari itu akan dibangkitkan. Kemudian ini yang terakhir adalah Yaumul Jaza, disebut juga dengan hari pembalasan. Jadi manusia akan mendapat balasan ketika melakukan perbuatan di dunia. Ada tugas untuk masing-masing kelompok. Ya, kalian membuat peta konsep urutan perjalanan manusia pada hari akhir. Bisa? Bisa. Nah, jadi kelompoknya Rendra, kelompok 1. Kelompoknya Kanaya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan perjalanan manusia pada hari akhir. Yang pertama, alam kubur atau yang disebut juga alam